Apakah benar lembaga perbankan itu tidak hanya menjadi pusat peredaran uang, tetapi juga menjadi pemompa aliran uang dalam perekonomian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita memang perlu menggunakan ilustrasi yang sederhana. Agar mudah dipahami, kita kembali pada diagram alir ekonomi. Nah, khususnya pada pasar faktor produksi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, sektor perusahaan ini adalah sektor yang selalu membutuhkan dana. Dana ini dikenal dengan istilah investasi. Nah, tinggi rendahnya produktivitas perusahaan ini sangat tergantung pada besar kecilnya investasi yang masuk. Semakin besar arus investasi, semakin tinggi kapasitas produksi. Dan semakin besar pula aliran uang dalam perekonomian. Artinya, investasi adalah bahan bakar ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tidak ada bank? Sekarang mari kita bayangkan sejenak. Bagaimana jika dalam perekonomian tidak ada lembaga perbankan? Bagaimana perusahaan itu memperoleh investasi dari sektor rumah tangga? Tanpa bank, perusahaan harus mencari dana secara langsung dari rumah ke rumah. Bayangkan, satu perusahaan membutuhkan modal investasi sebesar 1 miliar rupiah. Jika setiap rumah hanya mampu memberikan 1 juta rupiah, maka perusahaan tersebut harus mendatangi 1.000 rumah. Bukan hanya mendatangi, tetapi juga meyakinkan, menjelaskan, dan membuat akad satu persatu. Jika satu rumah saja ini membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan transaksi, maka untuk 1.000 rumah dibutuhkan waktu hampir 19 tahun hanya untuk mendapatkan modal. Tanpa bicara produksi, tanpa bicara keuntungan, nah betapa lambatnya ekonomi bergerak. Nah, sekarang bandingkan jika dalam sistem ekonomi terdapat lembaga perbankan. Setiap kelebihan dana rumah tangga, baik 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, bahkan miliaran, ini semuanya langsung disimpan ke bank. Dalam waktu singkat, bank mampu mengakumulasi dana besar tanpa harus mendatangi rumah satu persatu. Nah, selanjutnya perusahaan yang membutuhkan investasi ini cukup datang ke bank. Tidak perlu berkeliling, tidak perlu membuat ribuan proposal. Hasilnya, investasi cepat tersalurkan, produksi meningkat, dan ekonomi bergerak lebih cepat. Nah, inilah makna bank sebagai pemompa aliran uang. Nah, namun peran bank ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Bank juga berfungsi sebagai pengatur kecepatan ekonomi. Instrumen utamanya adalah tingkat suku bunga. Ketika ekonomi melambat, karena perusahaan enggan berutang, maka bank ini dapat menurunkan suku bunga. Akibatnya apa? Perusahaan lebih berani meminjam, investasi meningkat, dan ekonomi kembali bergerak. Sebaliknya, ketika ekonomi terlalu cepat dan inflasi meningkat, bank dapat menaikkan suku bunga. Masyarakat pun tergiur, kemudian menyimpan uangnya di bank. Uang tersedot dari masyarakat, jumlah uang beredar menurun, dan tekanan inflasi ikut turun. Dengan satu instrumen, bank mampu memperlambat atau mempercepat denyut ekonomi. Inilah makna sejati bank sebagai jantung perekonomian. Dia bukan hanya pusat peredaran uang, tetapi juga pemompah dan pengatur ritme ekonomi. Tanpa bank, perekonomian akan bergerak lambat, tidak efisien, dan kehilangan kendali. Ibarat tubuh manusia, jika jantung dicabut, apa yang terjadi? Silahkan simpulkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab.